Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipenjelaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sagada Kutai Timur, Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, malam hari ini 15 Zulhijjah 1444 Hijriah atau berdepatan dengan tanggal 4 Juli 2023. Semoga sahabat Suada semua sehat walafiat, semoga selalu berbahagia, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan mendengarkan kajian bersama Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Zakat Profesi. Nah, bagaimana sih Islam memandang zakat profesi? Apakah memang ini suatu yang mengada-ada atau seperti apa ya? Yuk kita dengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad LCMA. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara moderator yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi, sebagaimana fotokopi yang sudah ada di tangan saudara-saudari sekalian. Yang pertama, dalil zakat profesi secara teks hampir tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalil secara umum, secara nas tak ada, tapi secara mafhumun nas, pemahaman terhadap nas ada, di mana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, maka sedekahkanlah, zakatkanlah, infakkanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma kasabtum, hasil usaha kamu. Jadi semua hasil usaha bermakna umum, karena pada zaman itu usaha mereka di bidang, orang Makkah itu pedagang, orang Madinah itu petani, orang Arab Badui itu peternak. Jadi hanya tiga saja, petani, pedagang, peternak. Maka oleh sebab itu kita lihat, maka hukum yang berkaitan dengan zakat zaman itu ya tiga itu saja, di samping zakat-zakat yang lain. Akan tetapi ayat ini bermakna umum karena maknanya adalah maka sabtum, hasil usaha kamu yang baik-baik. Oleh sebab itu semua hasil usaha yang baik-baik, maka dia wajibkan zakat di dalamnya. Kalaulah dipahami Al-Quran itu secara teks, maka banyak sekali hukum yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Ambil contoh tentang khamar, yang haram hanya khamar saja. Bagaimana dengan buah kecubung? Bagaimana dengan sabu-sabu? Bagaimana dengan tuak? Bagaimana dengan pil koplo, rohypnol dan lain sebagainya? Itu kan tidak ada. Oleh sebab itu pengambilan hukumnya dari ayat yang umum, maka dipahami semua yang sebabnya sama, maka hukumnya sama. Begitu juga dengan ini, Al-Quran hanya menyebutkan maka sabtum, hasil usaha kamu yang baik-baik, maka di dalamnya itu ada kewajiban zakat. Ini dalil pertama dari surat Al-Baqarah 267. Selanjutnya pendapat ulama. Pendapat yang pertama dari tafsir fi zilalil Quran, karya Asy-Syahid yang mati digantung pada 1966, Said Qutb di Mesir. Beliau mengatakan tentang komen beliau tentang ayat ini, nas ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan dari atas bumi. Oleh sebab itu, wa mimma akhrajna lakum minal ard, semua yang kami keluarkan dari bumi, yang dulu belum pernah ditemukan, yang tak terpikirkan, tentang minyak bumi, tentang gas misalnya, itu tidak ada pada zaman dulu, tapi pada zaman sekarang ada, maka dikeluarkan zakat yang mesti ditunaikan. Begitu juga dengan semua hasil usaha manusia, dari yang baik-baik, yang halal-halal, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Said Qutb dalam Zilalul Quran. Kemudian
Ulama sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab. Ini tak diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena ini kesepakatan ulama peserta Muktamar Internasional pertama yang diadakan di Kuwait, khusus membahas tentang zakat pada tahun 1984. Oleh sebab itu semua hasil pendapatan yang baik-baik itu menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan kesepakatan ulama peserta seminar yang membahas tentang khusus berkaitan dengan zakat pada tahun 1984. Selanjutnya, siapa yang memiliki, masih berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi, Al-Baqarah 267. Kata Yusuf Al-Qardawi, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani yang telah sampai nisab wajib zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut. Mengapa demikian? Karena ayat yang tadi kita bahas, wa mimma akhrajna lakum minal ard, semua yang kami keluarkan dari bumi yaitu pertanian. Maka semua hasil usaha yang sampai pada batas taraf level hasil usaha pertanian, maka dia diwajibkan zakatnya sama seperti itu walaupun berbeda cara mendapatkannya. Nah, ini berdasarkan pendapat Yusuf Qardawi dalam Fiqh Zakat halaman 542. Selanjutnya, apakah zakat profesi ini sesuatu yang baru atau sudah pernah diterapkan pada masa lalu? Ada sebagian orang mengatakan atau pernah kita dengar ini suatu yang baru, hanya buatan-buatan ulama modern kontemporer, hanya ijtihad Yusuf Qardawi saja, karena memang beliau yang mempopulerkan. Tapi kalau kita baca sejarah, sebenarnya zakat profesi ini sudah ada sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, bahkan lebih awal daripada itu, pada masa sahabat sudah dilakukan. Akan tetapi tidak populer. Kenapa demikian? Karena memang profesi orang saat itu kebanyakannya seperti yang sudah dibahas dalam fikih zakat, yaitu pertanian, kemudian peternakan, kemudian emas dan perak, perdagangan dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau ditelusuri dalam kitab-kitab klasik, maka kita akan temukan bahwa zakat profesi itu ada. Bagaimana prakteknya? Abu Ubaid seorang ulama, dia punya kitab Al-Amwal, harta. Kitab ini ditahqiq oleh ulama Mesir. Kata beliau, Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seorang laki-laki memperoleh penghasilan, ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya. Tak disebutkan di situ pertanian, tidak disebutkan di situ peternakan atau perdagangan, tapi hasil usaha yang halal. Ketika dia memperoleh hasilnya, maka saat itu juga dikeluarkan zakatnya. Apa itu? Ya, pendapatan dari hasil usaha. Apa saja hasil usahanya. Oleh sebab itu zakat kutipan dari hasil usaha sudah ada sejak pada zaman Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Nabi SAW. Kemudian Abu Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah. Jadi Umar bin Abdul Aziz khalifah yang hidup pada abad pertama, menyeberang masuk ke abad kedua, itu sudah membayar zakat pada karyawannya, pada pegawai kerajaan, dan zakat itu langsung beliau membayarkan gaji, upah, dan gaji itu langsung dikutip, dipotong zakatnya. Jadi kita jauh mundur ke belakang, sampai sekarang belum lagi ada pemotongan langsung. Umar bin Abdul Aziz sudah buat itu pemotongan, walaupun pemerintahan beliau itu hanya 3 tahun setengah. Salah satu kebijakan beliau adalah pemotongan langsung zakat dari hasil gaji dan perolehan yang diperoleh oleh pegawai. Untuk Provinsi Riau saat ini belum sampai pada pemotongan langsung, baru sampai pada instruksi gubernur tahun 2012, instruksi gubernur kepada seluruh dinas untuk memotong, tapi belum sampai pada perda, belum di sebagian kabupaten. Ini kita jauh terlambat.
Kalau sekarang abad 15, sudah 14 abad silam Umar bin Abdul Aziz itu langsung potong. Mengapa pada masa Umar bin Abdul Aziz itu tak ada lagi yang berhak menerima zakat? Satu sisi karena adil, satu sisi karena kebijakan political will-nya mendukung untuk memotong zakat langsung dari gaji. Sebenarnya kalau ada kemauan, insya Allah itu bisa terlaksana. Selanjutnya dari Imam Malik, riwayatnya disebutkan dalam kitab Muwatta. Imam Malik bin Anas punya kitab hadis namanya Muwatta, yang merupakan kitab hadis tertua yang sampai ke tangan kita. Kitab ini ditulis pada abad kedua, beliau meninggal tahun 179 Hijrah. Disebutkan dalam kitab beliau dari Imam Malik, diriwayatkan dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Awwalu man akhadha minal u'tiyati zakah Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang pertama yang mengambil zakat dari penghasilan, dari hasil perolehan, dari hasil kerja, itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu jadi khalifah setelah masa Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu pada generasi awal itu pengutipan zakat dari gaji itu sudah dilakukan jauh awal sebelum Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kembali kepada kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Apa kata beliau? Teksnya ada di depan. Innahu idza a'tar rajul ummalatahu akhadha minha zakah wa idza radda al-mazalim akhadha minha zakah wa kana ya'khudhu zakah min al-u'tiyah idza kharajat li ashabiha idza khurijat li ashabiha. Jadi zakat zaman itu dikutip dari 3 hal di samping zakat-zakat yang lain. Pertama dari gaji, kedua barang sitaan, ketiga pemberian, bonus, hadiah. Ini masuk kategori. Dari 3 perkara ini itu dikutip zakat. Jadi tak hanya gaji, tapi juga barang sitaan yang menjadi hak milik negara itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian pemberian yang diberikan oleh negara kepada pegawai dalam bentuk disebut di sini u'tiyah, diambil dari kata ata, pemberian, maka itu pun dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa zakat profesi itu sudah ada jauh pada zaman Muawiyah, riwayat Ibnu Abbas sampai pada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masih dalam kitab fikih zakat Yusuf Al-Qardawi, seseorang yang menyewa, yang memperoleh sewa rumah. Dia punya rumah, lalu rumahnya disewa orang, maka hasil sewa tersebut dia mesti keluarkan zakatnya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ini hidupnya pada meninggal tahun 241 Hijrah. Jadi pembahasan tentang sewa rumah, bahwa sewa rumah ada zakatnya, itu bukan pembahasan baru kontemporer yang baru pada abad 20. Itu kekeliruan. Jadi zaman Ahmad bin Hanbal yang wafat 241 itu sudah ada dijelaskan bahwa zakat penyewaan rumah diambil. Jadi kalau zaman sekarang kita tinggal kiaskan ke sini saja. Ada rental mobil, ada penyewaan ruko, ada penyewaan tanah dan lain sebagainya, itu dikutip zakatnya. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan zakat profesi ini, dia terlambat 12 abad berpikir. Sudah 12 abad silap itu disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dilihat dalam kutipan Yusuf Al-Qardawi. Kemudian siapa yang memperoleh harta mencapai nisab, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Tak disebut apa saja, apa jenisnya, semua umum, universal. Sampai nisab wajib keluarkan zakat. Siapa yang berpendapat demikian? Imam Nasir, Imam Sadiq, Imam Al-Baqir dari kalangan ulama Makkah. Jadi bukan pendapat perorangan atau pendapat yang tak terkenal. Ini semua berdasarkan pendapat para ulama besar. Selanjutnya pembahasan tentang nisab. Nisab kita tahu adalah batas minimal harta yang dikenakan zakat.
siapa yang memperoleh pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ini pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Abdul Rahman Hasan memilih nisbat emas. Ini hasil seminar zakat di Damaskus tahun 1952. Jadi tentang penetapan nisab, nanti kalau Bapak Ibu ketemu di lapangan ada perbedaan persepsi, ini pakai berat hasil pertanian, sedangkan ini pakai berat emas, kok bisa berbeda pendapat? Sepakat mereka tentang wajibnya zakat profesi, tapi penisbatan berbeda. Satu mengkiaskan ke hasil pertanian, satu kepada berat emas. Dan Yusuf Qardawi lebih cenderung kepada pendapat Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Muhammad Abu Zahrah, para ulama besar Mesir yang datang pada seminar zakat di Damaskus. Saya sendiri cenderung kepada pendapat yang mengukur nisabnya dengan emas. Oleh sebab itu kalau kita sampai pendapatan 85 gram, maka kita keluarkan 2,5%. Tentang masalah haul, ini pun menjadi polemik di tengah penerapan. Ada orang tak mau, dia tunggu setelah gaji tadi ditumpuk setahun, baru kemudian disimpan setahun, baru dia keluarkan zakat. Jadi menurut Yusuf Al-Qardawi, penetapan haul itu berdasarkan hadis. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bunyinya man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haulu 'inda rabbih. Siapa yang mendapatkan harta, maka dia tak wajib zakat sampai lewat 1 tahun. Inilah yang menjadi dasar tentang penerapan putaran dalam satu kalender 355 hari sesuai kalender hijrah. Menurut Yusuf Qardawi, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang statusnya dhaif menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan menurut Ali Al-Madini dan ulama-ulama hadis lainnya. Jadi menurut Yusuf Al-Qardawi, hadis ini tak dapat dijadikan sebagai penetapan haul. Oleh sebab itu ketika dapat gaji langsung saja keluarkan, tak perlu tunggu 1 tahun. Ini pendapat pertama. Andai Bapak Ibu berpegang kepada pendapat yang pakai haul, tetap juga dikeluarkan per bulan. Mengapa? Karena ada bab pembahasan tentang ta'jiluz zakah qabla awanihi. Zakat bisa dikeluarkan sebelum masanya. Yang tak boleh itu ditunda, memperlambat. Adapun mempercepat boleh. Jadi masalah haul ni ikhtilaf. Tapi andai tak mau pakai pendapat Yusuf Qardawi yang tak pakai haul, saya tetap mau pakai haul. Okey, tetap pakai haul, tapi tanpa menunggu setahun pun tetap boleh. Karena kalau pakai haul ini dikhawatirkan, ada kekhawatiran tertentu menggunakan haul. Kalau sudah sampai setahun, dia jumlahnya menjadi banyak. Kalau sudah banyak, maka datang sayang, datang berat untuk mengeluarkan zakat mal ini, zakat profesi ini. Selanjutnya pembahasan tentang cara menghitung. Sekarang kita sudah lewat dalil-dalilnya dari Al-Quran secara umum, kemudian dari penerapannya pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa Umar bin Abdul Aziz, dan pada masa-masa setelahnya. Sekarang cara menghitung zakat profesi. Yang perlu dijelaskan adalah pertama nisab, kedua kadar zakat yang mesti dikeluarkan. Pembahasan pertama nisab. Batas minimal harta yaitu 20 dinar emas murni, 24 karat. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, maka 4,25 kali 20, maka jumlahnya 85 gram. Jadi kalau sampai 85 gram, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau dirupiahkan berapa itu sekarang? 85 gram emas murni kali harga emas yang tak berubah 85-nya. Adapun harga emasnya berubah, maka nisabnya sama dengan jumlah akhir.
85 kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Jadi kalau ada orang memperoleh pendapatan 42,500.000 selama setahun, maka dia memperoleh hasil tersebut wajib dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sekarang kadar yang dikeluarkan, nisab sudah jelas, haul sudah kita bahas. Kadar yang mesti dikeluarkan itu berapa? Rubu'ul usyur, 2,5%. Itu sudah menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dihitung dari kotor atau dari bersih, neto apa bruto? Apakah setelah potong utang piutang, pinjaman dan lain sebagainya, maka pemotongannya langsung bruto. Sebelum potong yang lain-lain, yang pertama adalah potongan zakat, potongan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan 2,5%, tidak menunggu potongan yang lain. Contoh, A mendapatkan penghasilan kotor sebanyak 48 juta dalam setahun. Berapakah zakat yang mesti dia keluarkan? 2,5% dari 48 sama dengan 1.200.000. Maka dia keluarkanlah itu, 1.200.000. Mengapa demikian? Karena potongannya 2,5% dari pendapatan. Apakah mengeluarkan zakat per bulan atau per tahun? Balik kepada pembahasan tentang haul. Kalau kita pegang pendapat Yusuf Qaradawi, tak pakai haul. Andai ada orang yang mengatakan pakai haul, maka ini jawabannya. Adapun pola penghitungan zakat profesi dapat dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Al-Ghazali dan para ulama lainnya. Nah, ini berdasarkan pendapat ulama. Jadi dapat menunaikan zakat sebelum masanya, sebelum sampai pada haulnya, andai berpegang kepada pendapat yang pakai haul. Tapi andai pun tidak, itu lebih bagus lagi, karena semakin cepat dibagikan, dikeluarkan, maka semakin tidak menumpuk dan tidak menimbulkan rasa sayang akibat dari tidak dikeluarkan pada waktu yang cepat. Cara mengeluarkan zakat per bulan. Penghasilan setahun dibagi 12. 85 gram kali 500 sama dengan 42 juta. 85 gram itu sama dengan 42,500.000 bagi 12 bulan berarti 3.550.000. Jadi zakat yang dikeluarkan per bulan itu 87.500, karena itu jumlah 2,5% dari 3.550.000. Jadi kalau ada orang yang memperoleh penghasilan 4 juta sekarang, maka dia wajib keluarkan 100.000. Di bawah ini maka tak sampai nisab, maka dia tak dikenakan kewajiban menunaikan zakat. Kita sudah bahas 3 inti pembahasan: nisab, haul, kadar. Secara umum dalil-dalil. Sekarang andai zakat itu tak dikeluarkan, andai tidak ada zakat profesi, berapa kira-kira uang yang terbuang? Andai ada 1.000 orang yang telah wajib zakat, per orangnya wajib mengeluarkan 100.000, maka ada 100 juta, bukan 100 juga, 100 juta uang yang hilang setiap bulan. Apa yang dapat dilakukan dengan sebanyak itu? Banyak sekali. Banyak sekali, tak dapat disebutkan satu persatu. Itu uang yang hilang kalau 1.000 orang. Pekanbaru ini jumlahnya pada siang hari penduduknya 1 juta orang. Berapa itu kalau dia berzakat? Oleh sebab itu banyak sekali. Itulah uang yang hilang akibat tidak adanya kepedulian menunaikan zakat profesi. Banyak yang dapat kita lakukan andai zakat profesi ini ditunda. Itu dampak mubazirnya. Sekarang kita lihat efek lain. Ternyata ada harta orang lain dalam harta kita. Ini tak ada dalam ajaran agama lain. Ada harta orang lain dalam harta kita. Kok bisa ada harta orang lain dalam harta kita? Dari mana asal ceritanya? Firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Apa kata Allah? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta mereka ada harta yang sudah disediakan Allah Ta'ala untuk orang lain.
Siapa pemiliknya? Lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tak mendapatkan harta. Mereka ini pemilik harta tersebut. Ketika Allah Ta'ala bagi rezeki, ada rezeki orang lain yang dititipkan Allah dalam diri kita, dalam kantong kita, dalam penghasilan kita, dalam rekening kita, itu ada milik orang lain. Maka mesti kita keluarkan. Surat Al-Ma'arij 24-25. Bagaimana kalau tidak kita keluarkan? Kita tahan, kita simpan, kita belikan ke makanan atau apapun yang layak kita lakukan. Kita ambil itu milik orang lain. Kalau ada bapak ibu dapat 4 juta, berarti ada 100.000 titipan Allah untuk orang lain yang mesti dikeluarkan. Sekarang tak dikeluarkan, disimpan. Apa yang terjadi akibat menyimpan itu? Yang pertama, doa tak dikabulkan. Hadisnya disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Yutilus safar, orang yang dalam perjalanan panjang, ash'as, rambutnya kusut, akbar, rambutnya berdebu, yamuddu yadahu ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa. Apa kata dia? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, memohon kepada Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah Ta'ala. Mengapa Allah tak mengabulkan doanya? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, diberi makanan haram. Oleh sebab itu berapa kali kita berdoa sehari ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Allah Ta'ala tak kabulkan doa itu akibat memakan yang haram. Lalu kita komplain, kapan saya makan haram? Ini harta saya, ini gaji saya yang pergi pagi pulang petang. Mengapa dia berubah menjadi haram? Dia halal, tapi ada titipan Allah untuk orang lain yang tidak kita keluarkan, maka dia berubah menjadi haram. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan masalah zakat pendapatan. Efek kedua, daging yang tumbuh dari yang haram tak masuk surga. Dalilnya hadis riwayat At-Tabrani. Apa kata Nabi? Innahu la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah lahmun daging, wala damun darah. Daging darah tak tumbuh, yang tumbuh dari nabata, tumbuhnya min suhtin dari yang haram, maka dia tidak diterima Allah. Dia mesti dicuci, masuk dulu ke dalam neraka. Yang kotor tak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau 100.000 belikan ke beras 1 karung, pulang dibawa ke rumah, ditanak menjadi nasi disuap dimakan menjadi darah berubah menjadi daging yang di badan ini kita bawa solat, daging itu kita bawa haji, kita bawa umrah. Jangan lupa daging yang membalut tulang itu kita bawa mati. Ketika dibawa mati, yang dibangkitkan Allah di akhirat bukan hanya ruh saja, jasad ini ada daging, ada darah. Kalau tumbuhnya dari yang haram, maka dia masuk ke dalam api neraka walaupun orang ibadahnya banyak. Oleh sebab itu kita perhatikan, kalaulah ada orang memperoleh pendapatan 100.000 sebulan, ini minimal 4 juta pendapatannya, 100.000 milik orang lain, setahun 1.200.000. Itu yang dia makan selama setahun, 1.200.000. Kalau diberikan beras, berapa kilo beras yang dia makan yang berubah menjadi darah dan lain sebagainya, menghalangi doa, dan daging yang tumbuh dari itu dimasukkan Allah ke dalam azab. Selanjutnya azab di akhirat, surat At-Taubah. Apa kata Allah Ta'ala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak dia keluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang menyakitkan. Bagaimana bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, nanti akan dipanaskan, finari jahannam, di dalam api neraka. Emas dan perak yang disimpan, yang ditumpuk itu dipanaskan dalam api neraka. Setelah itu fatuqwa bihajibahuhum, lalu ditimpakan ke kening, wa junubuhum, ke pundak, wa zuhuruhum, ke jibahuhum, usus, kening, usus, wa zuhuruhum, pundak. Ada 3 anggota tubuh yang ditimpakan. Harta yang ditumpuk tak dikeluarkan zakatnya. Setelah itu apa kata Allah? Hadza ma kanaztum, inilah harta yang dulu kamu tumpuk, fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi ancamannya jelas. Ini mesti diperhatikan kaum muslimin. Terakhir, jika harta itu tidak dikeluarkan, maka dia akan keluar dengan caranya sendiri.
itu sudah hukum Allah Ta'ala. Simpan sajalah 100.000 itu, dia akan keluar. Apakah dalam bentuk ban pecah, diserempet mobil, datang penyakit dan lain sebagainya, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Percaya tak percaya, dapat kita tengok dalam kehidupan nyata, hilang berkahnya. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, salamatan fid din wa afiatan fil jasad ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Barakah itulah yang dicabut oleh Allah Ta'ala, maka hilang berkahnya. Jangan heran orang pendapatan banyak, duit itu duit hancur makan setan. Tak ada sama sekali. Disekolahkan anak tak tamat, diberikan kendaraan pakai untuk ngebut, jatuh mati segala macam. Diberikan ke ini untuk yang baik, tak ada yang menjadi. Apa sebab? Hilang berkahnya. Mengapa? Diambil dengan cara yang haram, maka akan ke haram juga perginya. Sedangkan padi ditanam tumbuh rumput, kononlah lagi ditabur rumput, tak akan tumbuh padi. Oleh sebab itu orang beriman, dia percaya kepada itu. Kalau tidak dia keluarkan, dia akan keluar sendiri dengan caranya yang haram juga. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita perhatikan pendapatan kita. Kalau sudah dapat, kita keluarkan. Kita tak hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita hidup zaman Umar bin Abdul Aziz akan potong langsung. Kita tak hidup zaman Rasulullah. Kalau hidup zaman Rasulullah, langsung datang orang mengetuk pintu kita, Assalamualaikum, kutip mana zakat. Zaman sekarang tak ada yang akan mengutip itu. Oleh sebab itu butuh kesadaran masing-masing. Kalau sudah sampai, keluarkan. Kalau tidak, berubah dia menjadi musibah, doa tak dikabulkan, berubah dia menjadi musibah besar, jatuh laknat Allah di akhirat, nanti akan berubah dia menjadi azab. Dan yang paling kita takutkan, darah daging di badan kita singgah dulu ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, segala pendapatan yang kita miliki jangan kita tahan, karena dia adalah bagian milik orang yang dititipkan Allah Ta'ala kepada diri kita. Kenapa Allah ni main titip-titip? Tak bisa dia kasih langsung. Allah Ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Mengapa dia main titip? Mengapa dia tak kasih langsung? Allah Ta'ala kuasa mau kasih langsung, tapi mengapa dia titip? Dia uji kita. Ada orang diuji Allah matanya, sanggup dia bangun malam tahajud. Ada orang dipuji Allah, diuji Allah kakinya, sanggup dia langkahkan ke masjid, kuat. Ada orang diuji perutnya, sanggup dia tahan puasa. Tapi ketika diuji kantongnya, mulai disitulah datang pelit, kikir, bakhil, medit, semua kumpul dalam. Disitulah baru nampak sifat aslinya. Saya Pak Ustaz kalau bangun malam iktikaf siap datang. Kalau diajak gotong royong masjid, siap. Diajak puasa sunat Senin Kamis, siap. Tapi kalau untuk cerita duit ni, nanti dulu. Ini diuji Allah Ta'ala. Tak sulit bagi Allah membuat kita ni sanggup semua. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, dia buat semua ni satu, bisa. Sama-sama kaya semua. Lalu mengapa dia buat ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada rendah, ada penguasa, ada rakyat jelata, ada yang berilmu, ada yang jahil? Mengapa dia buat beraneka ragam? Walakin liyabluwakum fima ataakum. Dia uji kamu dengan keberaneka ragaman kamu itu. Oleh sebab itu ketika Allah beri rezeki, keluarkan. Ketika Allah uji dengan kesulitan rezeki, bersabar. Disitulah sifat orang beriman. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan dari mulai dalil, pembahasan nisab, pembahasan haul, pembahasan kadar zakat, sampai pada kalau kita tahan itu, itulah efek yang akan kita terima di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat saudara, tadi sudah kita dengarkan ceramah kajian bersama Ustadz Abdul Somad LCMA tentang zakat profesi. Nah, jadi sahabat saudara, ternyata zakat profesi itu bukan hal yang baru ya. Dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, sudah hal yang lama, sangat lama. Oleh karenanya semoga tidak ragu-ragu lagi kita untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji atau pendapatan yang kita dapatkan. Mau bersih atau kotor silahkan.
tergantung dari kemampuan sahabat semua. Namun dengan niat kita yang benar, kita ingin menunaikan zakat profesi, insya Allah semoga Allah menerimanya. Kalaupun itu memang misalnya ya parahnya zakat profesi itu tidak ada, maka insya Allah itu juga terhitung infak kita, berpahala juga. Dan tidak berdosa ya, nggak sampai berdosa misalnya oh itu kita melakukan maka masuk neraka. Insya Allah dengan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad juga coba kita dengarkan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat tentang zakat profesi juga ya, sehingga kita yakin kita tetap melaksanakan kewajiban satu ini. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.